Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Rekan-rekan para sahabat penonton channel YouTube Orang Mudo, kami pertama sekali mendoakan semoga semua kita berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun dan tidak mengalami atau terjangkit Corona COVID-19. Dan mudah-mudahan kita semua mentaati himbauan dari pemerintah, himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan menahan diri untuk keluar, memutus rantai dari penyebaran virus corona ini. Kami kembali muncul karena beberapa hari yang lalu sebelum ada larangan atau himbauan untuk berkumpul secara bersama-sama, dan kita sudah memiliki jadwal untuk wawancara dengan beberapa tokoh, dan semua jadwal itu kita batalkan karena persoalan COVID-19 ini, dan mudah-mudahan masalah ini akan cepat terselesaikan. Di samping itu juga kami juga banyak mendapatkan pertanyaan tentang channel YouTube Palanta Orang Mudo. Mungkin di kesempatan ini kami menjelaskan bahwa Palanta Orang Mudo adalah sebuah channel yang kita dedikasikan untuk menghimpun pikiran, ide, dan gagasan tokoh-tokoh yang ada di lokal yang terjangkau bagi kami untuk bisa kita berbagi ide dan pikiran. Dan selama ini kita melihat bahwa ide-ide dan pikiran-pikiran yang disajikan itu rata-rata adalah dari Jakarta. Dan karena memang kita tidak bisa pungkiri jangkauan media, jangkauan teknologi dan seterusnya itu lebih banyak dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di Jakarta. Tapi mutiara-mutiara di daerah, pikiran-pikiran yang ada di daerah itu tidak pernah tersampaikan, terdengarkan, dan melalui media inilah kami ingin mendedikasikan untuk itu, bahwa banyak ide, banyak pikiran, banyak gagasan yang muncul juga dari daerah-daerah tentang bagaimana melihat kondisi Indonesia, kondisi pada saat ini. Dan kami juga ingin mendorong para orang mudo, artinya di situ adalah para pemuda, orang-orang muda yang progresif, yang berpikiran maju, untuk mau tampil bersama-sama untuk mengungkapkan ide dan gagasan serta pikiran yang dimiliki. Bahwa dari belajar dari sejarah, kita catat bahwa negeri ini lahir karena sebuah ide, karena sebuah gagasan. Nah, karena itulah kita penting untuk membaca sejarah itu kembali. Di ranah Minang khususnya, lahir tokoh-tokoh besar untuk dalam ide-ide, pikiran, dan gagasan itu. Sebutlah misalnya Haji Agus Salim yang menjadi Menteri Luar Negeri pertama, kemudian dia adalah orang kedua terpenting di Syarikat Islam Indonesia setelah Hos Cokro Aminoto. Dia menjadi teman gerakan yang dilakukan oleh Hos Cokro Aminoto di dalam Syarikat Islam. Kemudian ada lagi Sultan Syahrir, ada Muhammad Hatta, ada Abdul Muiz, tokoh pergerakan yang juga dari Syarikat Islam. Kemudian ada lagi yang tak kalah penting dan fenomenal yang sampai hari ini menjadi bahan pembicaraan tentang pikiran, gagasan, dan idenya, yaitu Tan Malaka. Kemudian ada lagi Muhammad Syafi'i yang mendirikan AINS Kayu Tanam, yang juga pernah menjadi gubernur Sumatera Barat. Kemudian ada Rasuna Said, ada Abdul Hamid Hakim, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang lahir dari negeri ini yang semuanya berbicara tentang gagasan dan ide, baik itu kiri maupun kanan. Dari kiri misalnya kita juga mengenal DN Aidit misalnya, Muhammad Natsir dari Masyumi, kemudian Hamka yang juga lahir dari
rahim negeri ini, kemudian A.R. Sultan Mansur yang menjadi tokoh Muhammadiyah dan seterusnya. Dan banyak sekali gagasan, ide, dan pikiran itu lahir dari anak-anak muda pada waktu itu yang melahirkan republik ini. Begitu juga perubahan yang terjadi di belahan dunia, dimanapun itu, selalu dipelopori oleh anak-anak muda. Indonesia yang hari ini berubah menjadi negara yang begitu terbuka setelah 32 tahun lamanya berada dalam kungkungan otoritarian, di mana kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mengeluarkan gagasan dan ide itu diberangus sedemikian rupa, maka lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori oleh orang-orang muda. Dan gerakan ini juga di mana-mana, di belahan dunia, dimanapun itu, selalu dipelopori oleh orang muda. Karena itulah kita ingin memanggil kembali orang-orang muda yang ada pada saat ini untuk mau berkontribusi, mengeluarkan gagasan, ide, dan pikirannya. Karena negeri ini ke depan adalah milik anak-anak muda. Kita akan mengalami namanya bonus demografi yang luar biasa, yaitu sekitar 100 sampai 130 juta jiwa di tahun 2030, bahwa penduduk republik ini adalah dihuni oleh orang-orang muda. Nah, gagasan, ide, dan pikiran orang-orang muda inilah yang akan menuntun kemana arahnya negeri ini, kemana negeri ini nantinya. Dan tentu saja kita menginginkan, mengharapkan bahwa anak-anak muda yang ada hari ini adalah lahir generasi-generasi yang kritis, bukan generasi-generasi yang apatis, baik itu secara politik ataupun secara ekonomi. Salah satu tokoh muda yang fenomenal menurut kami itu adalah salah seorang anak muda yang lahir di belahan bumi sana yang tidak banyak orang yang tahu, yang bernama Kim Kataguiri. Saya nggak tahu juga bahasanya pas apa tidak. Anak muda yang lahir di Brazil di tahun 2013, yang awalnya dia yang begitu apolitis, kemudian melihat kondisi ekonomi di Brazil ketika itu yang begitu marak korupsi, pelambatan ekonomi. Dari seorang YouTuber, dia bisa menggerakkan, dia mengeluarkan pikiran-pikiran kritisnya. Kim Kataguiri yang lahir pada waktu itu di tahun 1996. Dia melakukan kritikan-kritikan yang mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui channel YouTube-nya. Dan ini sangat luar biasa. Dia berhasil menggiring pemakzulan Presiden Brazil ketika itu, Dilma Rousseff. Dan pada saat itu di Brazil terjadi korupsi yang luar biasa. Dan anak muda ini di tahun 2015 dinobatkan oleh majalah Time sebagai salah seorang remaja yang berpengaruh di dunia. Dan sekarang ini Kim Kataguiri menjadi salah seorang anggota DPR atau anggota parlemen dari Brazil yang memiliki anggota parlemen termuda yang kedua, yang memiliki suara dukungan lebih kurang suara dukungan lebih dari 400.000. Nah, ini bisa rekan-rekan semua cari tahu dan baca itu di Tirto ID, dan bisa juga searching di internet. Begitu fenomenalnya anak muda, karena dia anak-anak muda adalah anak-anak muda yang memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang belum terkontaminasi, yang melihat segala sesuatu itu dalam kacamata yang ideal. Karena mereka sangat jauh dari campur tangan kepentingan, campur tangan yang meracuni atau yang merusak pikiran-pikiran. Dan itulah kita mendorong melalui perantara Mudu ini muncul pikiran-pikiran dari kawan-kawan kita yang ada di daerah ini
yang kita dokumentasikan melalui video channel YouTube Pelantarang Mudo. Dan kita ingin mengembalikan, membangkit batang terandam, lahirnya pemikir-pemikir muda dari daerah yang tidak mengikuti arus pikiran yang muncul dari pusat. Dan kita lihat hari ini dengan kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berekspresi, arus informasi yang masuk begitu besar dan sangat sedikit sekali yang mau membangun semangat kebersamaan, yang mau membangun rasa nasionalisme, yang mau membangun rasa persaudaraan, dan yang sangat minim sekali kami mencoba untuk mencari di YouTube konten-konten yang berbicara tentang republik ini dari anak-anak muda. Kami hanya menemukan baru sampai hari ini cuma satu, yaitu Remo TV. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap teman-teman kita ini yang begitu mencerahkan. Dan kemudian ada mungkin juga satu atau dua yang lain yang menurut kami sangat sedikit dari sekian banyak. Dan kita lihat bahwa YouTube, peminat YouTube di Indonesia itu adalah peminat yang tertinggi dari seluruh media sosial. Yang selebihnya di bawah itu baru Facebook. Dan karena itulah kita melalui Pelantarang Mudo ini mencoba untuk mendorong lahirnya pikiran-pikiran dari kawan-kawan muda. Dan mudah-mudahan negeri ini akan semakin baik dengan kepedulian anak-anak mudanya, kekritisan anak-anak mudanya, kebangkitan anak-anak mudanya, dan Indonesia akan jaya. Mudah-mudahan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.